ukti-ukti yang demen banget pakai kerudung sport begini yang pendek, hati-hati lu kalau keluar karena jangan sampai lu mengalami kejadian memalukan kayak gue. Kenapa emang, Min? Oke, jadi begini ceritanya bunda-bunda. Nah, kemarin malam gue kan pengen jajan nih kan. Gue pengen beli permen cupa-cup ke Indomaret dong gue, karena di situ posisinya udah setengah 8 malam lewat dan Indomaret rumah gue itu tutup jam 8. Jadi gue buru-buru, otomatis gue ngambil apa aja yang ada di depan gue, salah satunya kerudung ini kan. Gue bahkan keluar rumah tuh sambil pakai kerudung gitu, jadi belum rapih gitu loh. Gue nggak sadar bunda-bunda kalau ternyata kerudung ini terlipat sampai di leher, jadi di bagian sini gue ini terlihat mana gue pakai bajunya agak ke bawah gitu. Nah, dari rumah itu kan gue lari-lari tuh ke Indomaret biar ngejar, biar kagak keburu tutup ya kan. Tapi tetap aja nggak sadar kalau nih kelihatan. Sampai di mana gue nyampe di Indomaret bertemu dengan tukang parkir. Dari jauh gue sudah melihat kok dia ngeliatin gue mulu, apa aura gue secakep itu ya, pakai masker aja sampai diliatin. Sampai di mana gue papasan kan sama si mas-masnya dan gue liatin balik. Ternyata gue sadar nih mas-masnya tidak melihat ke arah muka gue, melainkan ke arah sini. Langsung lah gue nengok dan ternyata terekspos anjing. Demi Allah malu banget, langsung gue turunin dan gue nggak berani keluar Indomaret sebelum mas-masnya ini pergi dari tempat itu. Sengaja ngerusak mata sendiri biar dibeliin kacamata supaya dianggap anak pinter. Ini terjadi sama salah satu teman aku. Dia bilang ke aku penyesalan terbesar dalam hidupnya itu yang ngerusakin matanya supaya dibeliin kacamata sama orang tuanya. Menurut aku itu gak masuk akal banget ada orang yang sengaja ngerusak matanya supaya dibeliin kacamata. Tapi dia bilang itu benar-benar dia lakukan waktu SMP karena dia terobsesi banget pengen kelihatan pintar di depan gurunya dan teman-temannya. Sebenarnya waktu SMP itu dia udah sering banget jadi juara di kelas, tapi nilainya itu masih bersaing sama teman sebangku. Bahkan ranking mereka itu sering ketuker-tuker. Nah, ternyata teman sebangkunya ini itu pakai kacamata karena benar-benar matanya itu minus. Dia merasa kurang diperlakukan sebagai anak pinter dibanding temannya yang tadi yang pakai kacamata ini. Karena nggak mau kalah kelihatan pinter, akhirnya dia mintalah pakai kacamata sama orang tuanya. Di situ orang tuanya nggak ngasih dan bilang kalau nanti misalnya dipaksain pakai kacamata, bisa-bisa nanti matanya beneran minus. Dengan tekad yang bulat, akhirnya dia memberanikan diri untuk ngerusak matanya sendiri supaya itu kacamata dibeliin sama orang tuanya. Supaya teman-temannya itu benar-benar nganggap dia anak yang pinter, rajin membaca dan belajar sampai matanya itu jadi minus. Akhirnya dia sering banget baca di tempat gelap-gelap. Bahkan dia sering pakai kacamata baca orang tuanya untuk baca di tempat gelap dan itu rutin dia lakuin tiap malam. Sampai akhirnya impiannya itu pun terwujud. Matanya benar-benar minus dan gak bisa baca lagi. Akhirnya dia dibawa buat periksa mata dan dibeliin kacamata. Di situ dia senang banget. Semakin hari dia semakin kelihatan pinter di kelasnya. Setiap ada guru baru yang masuk udah kelihatan kalau dia itu anak yang pinter. Tapi ternyata pas kuliah mata minusnya itu makin parah. Disitulah dia baru ngerti dan baru nyesel kalau kelihatan pintar itu nggak ada gunanya. Sementara matanya yang dulu sehat, kalau mau dibalikin lagi harus ngeluarin biaya yang banyak. Dan itu jadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Keluarga yang datang ke Sumatera Barat buat rekreasi. Mereka ini pergi ke sana sekitar tahun 2005-an. Ada 2 anak, cewek namanya Viani umur 19 tahun, adiknya cowok umur 10 tahun dan 2 orang tuanya. Bokapnya Viani ini ngajakin ke Lubang Jepang, atau juga bisa disebut Goa Jepang lah di Bukit Tinggi itu. Viani ini sama adiknya semangat lah karena dia tahu tuh ceritanya di Lubang Jepang nih serem lah dulunya, kayak ada historikalnya tuh mengerikan lah di sana tuh. Singkat cerita berangkatlah mereka siang jam satuan siang. Pas sampai sana mereka excited banget lah. Dijelasin lah sama tour guide-nya kayak yang ngebuat Lubang Jepang ini orang-orang Jepang memperkerjakan orang-orang yang ada di Jawa, Kalimantan, sama Sulawesi. Jadi kayak rumusannya di sini tuh berasa banget lah. Salah satunya ya adanya ini lubang Jepang ini. Pas makin masuk ke dalam lubangnya, si Vian itu ngerasa kayak hawanya tuh makin dalam makin dingin. Dinginnya tuh bukan kayak dingin emang adem gitu, bukan, tapi kayak dingin merinding mencekam gitu lebih. Nah, ya tapi Vianney diem aja lah pas dia ngerasa kayak gitu karena emang basicnya dia bisa ngerasain makhluk halus. Cuman selama 19 tahun dia hidup, dia belum pernah ngelihat makhluk halus sama sekali. Nah, si tour guide tiba-tiba ngomong, di sini ada yang bisa ngelihat atau ngerasain makhluk halus gitu nggak? Kalau iya pasti berasa banget, banyak banget kan? Gitu. Nah, pas di bagian dapur itu, tiba-tiba Vianney tuh diem doang, kayak ngeliatin ke arah dalam ruangan itu doang gitu. Dan ternyata pas dia lagi bengong, keluarga itu udah jalan duluan. Vianney tuh cuma bengong aja ngeliatin ke dalam dapurnya. Terus tiba-tiba adiknya Vianney tuh nyamper, langsung narik lah dan ngomong kayak, "Kak, ngapain Kak? Ayo udah pada jalan." Gitu. Akhirnya kayak Vianney sadar dan dia jalan, lanjut lah. Vianney tuh ngerasa kayak ada yang teriak-teriak gitu Nat, dari belakangnya. Tapi pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat bukan teriakan dari gerombolan orang-orang di belakang Vianney.
Dia jalan lah dan akhirnya dia keluar dari lubang Jepang ini. Singkat cerita, pas di mobil, Vianney ini ngomong ke orang tua dan adiknya. Dia ceritalah, pas dia di depan dapur itu, Vianney tuh ngeliat kayak banyak banget potongan-potongan tubuh manusia gitu, Bi. Ada tangan doang, ada 2 kaki doang jalan, tapi cuma dari pinggang ke bawah. Atasnya nggak ada, jadi badannya tuh nggak ada. Tapi potongannya bergerak, Moy. Potongannya bergerak, Bi. Terus yang lebih parahnya lagi tuh, Vianney ngeliat kayak ada 1-2 kepala tuh melayang gitu aja di dalam dapur ini. Terus tuh Vianney tuh bilang kayak dia tuh ngeliat banyak banget lah makhluk-makhluk halus di dalam dapur ini. Akhirnya singkat cerita, Vianney keluarga sampai hotel. Orang tuanya Vianney ini pesen 2 kamar. Vianney tidur sendiri, orang tuanya sama adiknya tidur di kamar satunya lagi. Vianney sholat maghrib lah dan berdoa. Pas udah selesai sholat, udah selesai berdoa, dia beberes tuh. Tapi baru banget si Vianney tuh narik mukenahnya ke depan. Jadi mukanya tuh ketutupan sama mukenah kan. Kayak dia tuh ngeliat siluet dari depan dia tuh bayangan kepala orang persis banget nempel di depan mukanya Vianney. Tapi cuman siluet doang gitu, Bi. Nah, Vianney langsung buru-buru lah balikin mukanya, narik lagi tuh ke atas. Pas dia ngeliat nggak ada apa-apa. Untuk kedua kalinya, pas dia lagi narik mukenahnya ke depan, Vianney tuh lagi-lagi ngerasa di depan dia tuh kayak ada bayangan lagi gitu, Bi. Nah, tapi sekarang nggak cuma kepala, tapi ada tangannya. Jadi kayak ada tangan dan kepala mau nyengkram kepalanya si Vianney ini. Di situ buru-buru lah Vianney tuh narik mukenahnya buat ngelepasin dari badannya. Pas udah dia ngebuka mukenahnya, dia ngeliat di depan dia, alhamdulillah nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Udahlah di situ karena Vianney udah rada panik, takut juga, dia langsung ke kasur dan ngidupin TV. Sampai sekitar jam 8-an malam, Vianney udah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Akhirnya dia ketiduran dengan TV tuh masih keadaannya tuh nyala dan volumenya gede. Tapi pas di tengah Vianney tidur, tiba-tiba dia kebangun karena dia denger kayak ada suara orang mencet-mencet remote. Dan suara TV itu jadi kayak keganti-ganti gitu loh, seret, seret gitu loh. Nah karena rada-rada berisik gitu, Vianney tuh tiba-tiba kebangun lah. Dan pas dia melekin matanya, tiba-tiba TV itu mati, crack, gitu. Dan gak gitu lama, tiba-tiba TV ini hidup lagi sendiri, seret, gitu. Nyala lagi tuh TV-nya tuh. Vianney kaget banget lah. Dia langsung buru-buru nyari remote di kasur, nggak ada. Dia jalan ke depan, ke pojok kanan depan TV-nya itu nggak ada juga. Dan pas lagi nyari-nyari remote-nya, dia dengar di pojok samping kiri kasurnya itu kayak ada sesuatu yang gerak-gerak gitu, Bihnat. Kayak drok, kayak ada aktivitas lah di situ. Dia dengar kayak gitu, refleks, Vianney langsung nengok lah ke arah kursi. Dan pas dia nengok ke kursi, ternyata Bihnat ada orang duduk di atas kursi itu sambil megangin remote dan pencet-pencet remote-nya itu. Ya, anjrit. Sosok itu tuh cowok, hitam, bajunya kayak compang-camping udah belel gitu. Dan lebih ngerinya lagi, sosok cowok bapak-bapak ini cuman badan ke atas doang. Jadi pinggang ke bawah tuh nggak ada. Wow. Dialamin sama 3 orang temen yang mutusin untuk liburan ke Bali. Namanya Tegar, Dimas, sama Andre. Oke, cowok semua ya. Iya, cowok semua. Umur mereka sekitar 25 tahun. Mereka bertiga tuh teman SMA dan sahabatan. Jadi karena mereka bertiga aja, mereka mutusin buat nginep di hotel di daerah Sanur. Oke. Udah nih, hari pertama mereka sampai di Bali langsung check-in hotel. Terus lanjut nyari nasi pedas dan langsung ngeliat sunset di pantai dekat hotel mereka. Ya. Singkat cerita, mulai ada keanehan di sini. Tegar tuh orangnya bawel banget. Cuma dimulai dari abis ngeliat sunset di pantai dekat hotel, Tegar tuh mendadak jadi pendiam. Dimas sama Andre tuh nyadar sama perubahannya si Tegar. Cuma mereka berdua mikir, paling berantem sama pacarnya. Karena pacarnya Tegar ya bisa dibilang kayak agak ribet sama posesif gitu. Oke. Tapi karena diemnya udah parah banget, akhirnya Dimas tuh ngomong ke Tegar. Nanya, Gar lo kenapa sih? Diem aja orang lagi liburan. Terus Tegar ini jawab, gak apa-apa sih diem, cuma kita bisa gak sih pindah hotel aja? Nah ngedenger itu Dimas tuh bilang, Gar gila aja lo, kita udah bayar sampai 3 hari ke depan kan. Lagian juga hotelnya bagus banget kok. Terus abis itu Tegar tuh cuma diem aja dan ngangguk sambil bilang ya udah nggak usah deh diem. Di malam pertama mereka pergi ke tempat hiburan malam. Ya minum-minum gitu bertiga. Di situ Tegar udah mulai berisik lagi, mungkin karena efek alkohol kali ya. Terus nggak lama pas mereka bertiga udah lumayan mabok, Tegar cerita. Dia bilang kalau sebenarnya di pantai tadi sore dia tuh ngeliat ada perempuan cantik banget. Terus dia ngerasa perempuan itu ngeliatin dia mulu sambil senyum.
Terus dia bilang, "Dia diem, Dre. Gue tuh sebenarnya dari tadi diem aja karena ya gimana, gue pengen banget ngajak kenalan. Tapi gue takut cewek gue tahu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini cewek tuh bikin gue tertarik banget sama dia. Makanya gue sampai diem karena gue kepikiran aja sebenarnya." Di situ Dimas sama Andre ketawa kenceng banget karena mereka kan ngiranya Tegar lagi berantem ya sama ceweknya. Nggak taunya malah karena pengen kenalan sama cewek lain. Akhirnya nggak lama sekitar jam 2 pagi mereka pulang balik ke hotel mereka. Tapi selama di perjalanan tuh Tegar masih bilang kalau dia tuh nggak bisa ngelupain si perempuan cantik ini dari pikirannya. Begitu sampai hotel, Andre bilang ke Tegar, "Ya udah Gar, besok pagi gimana kalau kita ke pantai itu lagi? Terus lo cari deh si Mbak itu sampai ketemu. Gue sama Dimas nungguin lo tapi jauh-jauh dari lo, gimana?" Di situ Tegar setuju banget dong karena ngerasa didukung sama teman-temannya kan. Akhirnya mereka bertiga tidur. Pas lagi tidur, Tegar ini mimpi. Dia posisinya lagi tidur, terus disamperin sama perempuan ini. Bener-bener di dalam kamarnya mereka. Perempuan ini masuk kamar dan tiduran di sebelah Tegar. Mimpinya nyata banget dan perempuan ini tuh agresif banget sama Tegar. Jadi kayak nyentuh-nyentuh Tegar, terus meluk Tegar. Terus akhirnya tuh sampai jadi tidur bareng. Sampai tiba-tiba Tegar kebangun, itu ternyata udah jam 7 pagi. Dan pas dia lihat sekitar tuh gak ada tanda-tanda dari perempuan itu. Abis bangun dari tidurnya, Tegar langsung berdiri, mandi dan siap-siap, tapi pergerakannya tuh buru-buru banget sampai Dimas dan Andre tuh bangun. Terus nanyain, "Oi Gar, mau kemana lo pagi-pagi begini?" Tegar langsung ngajak mereka berdua, "Ayo cepet, katanya mau nemenin ke pantai kemarin. Kalau kalian lama gue duluan ya." Terus Dimas sama Andre tuh sebenarnya masih ngantuk banget, cuma mereka bener penasaran itu jadinya. Karena Tegar tuh kayak bener-bener jadi kayak gitu kan. Akhirnya mereka bertiga pergi ke pantai itu. Dimas sama Andre tiduran di pasir sambil neduh. Sementara si Tegar keliling lah nyari-nyari perempuan itu. Udah sekitar jam 1 dia nyari, belum ada tanda-tanda nih dari perempuan itu. Akhirnya Tegar balik lagi ke Dimas sama Andre. Terus dia bilang, "Gak ada lagi sialan." Terus karena itu udah siang, Dimas sama Andre tuh bilang, "Udah sore kita balik lagi aja ya ke sini kalau lo masih penasaran. Soalnya kita juga mau lihat nih Mbak Bidadari yang lo lihat itu." Akhirnya mereka cabut dari pantai, terus nyari makan siang dulu. Lagi-lagi Tegar ini masih kepikiran perempuan yang tiba-tiba ada di mimpinya itu. Dia sampai cerita ke Dimas sama Andre kalau si perempuan ini tuh sampai nyamperin dia di mimpi. Dan itu tuh terasa nyata banget. Terus udah nih mereka makan, lanjut ngopi. Terus sorenya Tegar minta untuk balik lagi ke pantai itu. Karena dia ngerasa kemarin kan dia ngeliat perempuan itu pasangan setan ya. Jadi dia yakin sore-sore gini mungkin aja ada. Akhirnya mereka balik lagi ke pantai itu. Dimas sama Andre nunggu sambil nyantai tidur-tiduran. Tegar sibuk nyari. Pas lagi nyari-nyari, karena belum ngeliat, Tegar bilang ke Dimas sama Andre, "Berenang aja yuk, kalau jodoh juga datang itu perempuan." Nah, berenanglah Andre sama Tegar. Di situ Dimas tuh lagi magar karena lagi kepengen nyantai-nyantai aja. Pas udah masuk ke laut, tiba-tiba Tegar ini ngeliat agak jauh dari dia, di laut ada perempuan itu lagi berenang. Heboh banget dong si Tegar ini. Saking hebohnya dia berenang cepet banget ke arah perempuan itu. Andre pun juga ngelihat perempuan ini. Tapi karena Andre gak mau ganggu Tegar kenalan sama perempuan ini, akhirnya Andre ngeliatin Tegar aja berenang nyamperin perempuan itu sambil Andre main air. Pas Tegar masih sibuk berenang ke arah perempuan itu, Tegar ngerasa kok perempuannya makin jauh ya. Kayak makin dalam aja nih laut berasanya. Tapi Tegar tetap berenang ke arah sana. Bener-bener penasaran pokoknya si Tegar ini. Gak lama, Andre yang